Bayangkan sebuah usaha kuliner yang telah memiliki banyak outlet, puluhan karyawan, dan berbagai saluran penjualan. Pesanan datang dari pelanggan langsung, WhatsApp, dan aplikasi pesan antar makanan. Namun, di balik perkembangan tersebut, laporan penjualan masih dikirim melalui grup WhatsApp dan direkap kembali secara manual. Bagaimana cara Pandawa 5 mengatasi masalah tersebut? Video ini membahas hasil wawancara dan implementasi strategi bersaing pada roti bakar dan kukus Pandawa 5. Roti bakar dan kukus Pandawa 5 berdiri pada tanggal 11 November tahun 2011. Usaha ini awalnya bernama Martabak Manis Pandawa 5 dan pertama kali beroperasi di sekitar wilayah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada tahun 2012, usaha mulai mengembangkan produk roti bakar. Kemudian, pada tahun 2018, Pandawa 5 melakukan ekspansi ke wilayah Depok, Sleman. Saat ini, Pandawa 5 memiliki sekitar 12 outlet di Yogyakarta dan 3 outlet di Palembang. Pengelolaan outlet dibagi kepada beberapa anggota keluarga berdasarkan wilayah. Produk juga dijual melalui outlet langsung serta platform pesan antar makanan. Roti bakar dan roti kukus dipilih karena proses produksinya lebih sederhana dan daya tahan produknya lebih panjang dibandingkan martabak manis. Untuk memperoleh informasi yang akurat, tim melakukan wawancara langsung dengan pemilik atau pengelola Pandawa 5. Wawancara membahas sejarah usaha, pengelolaan outlet, kondisi persaingan, kendala operasional, serta kebutuhan teknologi. Ini untuk laporan masih dalam bentuk manual, yaitu setiap cabang itu dihandle kru, nanti setiap kru akan memberikan akses ke grup bersama yang bisa mengirimkan laporan tiap harinya. Jadi nanti dipantau dari situ langsung dari ownernya dan nanti direkap dari ownernya sendiri. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaporan penjualan masih bergantung pada WhatsApp dan rekap manual. Pengelolaan Pandawa 5 dilakukan melalui pembagian wilayah kepada beberapa anggota keluarga. Owner yang diwawancarai bertanggung jawab mengelola 4 outlet di wilayah Depok. Outlet lainnya dikelola oleh anggota keluarga yang berbeda. Setiap outlet memiliki standar resep, menu, harga, dan pelayanan yang relatif sama. Beberapa outlet menerapkan harga khusus untuk mendukung penjualan melalui aplikasi online. Operasional harian dijalankan oleh kru outlet. Jumlah karyawan secara keseluruhan diperkirakan sekitar 23 orang. Setelah kegiatan penjualan selesai, setiap kru mengirimkan laporan melalui grup WhatsApp. Owner kemudian memeriksa dan merekap laporan tersebut secara manual. Pandawa 5 memiliki nilai usaha yang dirangkum dalam prinsip 5R. Pertama, ROSO. Pandawa 5 berusaha menjaga kualitas rasa agar tetap konsisten di setiap outlet. Kedua, REGO. Harga ditetapkan sesuai dengan kualitas produk dan kemampuan pelanggan. Ketiga, RUPO. Tampilan produk, potongan roti, topping, dan kemasan harus terlihat menarik. Keempat, RESIK. Kebersihan produk, peralatan, tempat produksi, dan outlet harus selalu dijaga. Kelima, ramah. Setiap pelanggan harus menerima pelayanan yang sopan dan nyaman. Prinsip 5R menjadi dasar Pandawa 5 dalam membangun kualitas dan membedakan diri dari usaha sejenis. Target pasar Pandawa 5 mencakup masyarakat kelas menengah hingga menengah atas, mahasiswa, pekerja, keluarga, pelanggan aplikasi pesan antar, dan wisatawan. Pandawa 5 memiliki beberapa keunggulan. Usaha ini telah beroperasi sejak tahun 2011, memiliki jaringan outlet di beberapa wilayah, serta menawarkan banyak pilihan topping. Kemasan juga dibuat lebih rapi dan menarik. Produk disiapkan agar layak difoto dan dibagikan melalui media sosial. Pandawa 5 tidak menjadikan harga murah sebagai keunggulan utama. Usaha lebih menekankan kualitas rasa, tampilan, kebersihan, dan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat 6 masalah utama. Masalah pertama adalah pencatatan penjualan yang masih manual. Laporan setiap outlet dikirim melalui WhatsApp dan direkap kembali oleh owner. Proses ini berisiko menimbulkan keterlambatan dan kesalahan pencatatan. Masalah kedua adalah konsistensi sumber daya manusia. Setiap karyawan memiliki tingkat pemahaman dan penerapan standar operasional yang berbeda. Masalah ketiga adalah kesiapan menghadapi lonjakan pesanan. Ketika jumlah pesanan meningkat secara tiba-tiba, pembagian tugas dan kapasitas tenaga kerja belum selalu siap. Masalah keempat adalah harga bahan baku yang tidak stabil. Kenaikan harga roti, topping, dan kemasan dapat meningkatkan biaya produksi. Masalah kelima adalah pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Pandawa 5 sudah menggunakan berbagai platform digital, tetapi data transaksi masih tersimpan secara terpisah. Masalah keenam adalah keterbatasan perangkat. Beberapa aplikasi kasir memiliki fitur terlalu kompleks dan membutuhkan perangkat dengan spesifikasi lebih tinggi. Pandawa 5 berada dalam kondisi persaingan Red Ocean. Banyak usaha menawarkan produk roti bakar dan roti kukus. Produk relatif mudah ditiru dan pelanggan memiliki banyak pilihan. Persaingan juga terjadi melalui harga, diskon, dan promosi pada aplikasi pesan antar makanan. Meskipun demikian, Pandawa 5 memiliki peluang untuk membangun diferensiasi. Usaha dapat memperkuat kemasan, menjaga kualitas produk, meningkatkan konsistensi pelayanan, serta membangun identitas sebagai kuliner yang layak dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta. Arah strategi yang disarankan bukan perang harga, tetapi peningkatan nilai produk dan pengalaman pelanggan.
Pandawa 5 telah menggunakan platform pesan antar, Kris, Google Maps, dan media sosial. Platform pesan antar seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood memberikan pengaruh paling besar terhadap penjualan. Namun, pesanan offline dan online belum tercatat dalam satu sistem. Laporan outlet juga masih direkap manual. Google Maps dan media sosial belum dikelola secara maksimal. Owner juga belum memiliki dashboard untuk membandingkan penjualan antar outlet dan melihat produk yang paling laku. Berdasarkan permasalahan tersebut, rekomendasi teknologi yang diajukan adalah sistem point of sale atau POS sederhana berbasis cloud. Pandawa 5 tidak perlu membuat aplikasi baru dari awal. Usaha dapat menggunakan aplikasi POS atau layanan berbasis langganan yang sudah tersedia dan sesuai dengan skala UKM. Sistem perlu memiliki fitur pencatatan transaksi harian, rekap pesanan offline dan online, laporan penjualan otomatis, data jumlah transaksi, serta informasi produk paling laku. Owner juga membutuhkan dashboard untuk memantau setiap outlet, membandingkan penjualan, dan mengunduh laporan dalam bentuk Excel atau PDF. Sistem dipilih karena lebih murah, lebih mudah diterapkan, dan lebih sesuai dengan keterbatasan perangkat. Penerapan POS dapat mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat rekap, dan membantu owner mengambil keputusan berdasarkan data. Berikut adalah contoh penerapan sistem POS pada outlet Pandawa 5. Seorang pelanggan memesan roti bakar coklat keju. Kru memilih produk pada aplikasi kasir, memasukkan jumlah pesanan, kemudian memilih metode pembayaran. Setelah transaksi disimpan, data langsung tercatat dalam sistem. Jumlah transaksi, total penjualan, dan produk yang dipesan akan muncul pada dashboard owner. Owner dapat memilih periode laporan berdasarkan tanggal. Laporan tersebut kemudian dapat diunduh dalam bentuk Excel atau PDF. Dengan sistem ini, kru tidak perlu menulis ulang laporan melalui WhatsApp. Owner juga tidak perlu melakukan rekap dari awal. Penerapan teknologi perlu didukung oleh pembagian tanggung jawab yang jelas. Struktur usulan terdiri atas owner, koordinator operasional, penanggung jawab outlet, kru outlet, serta admin penjualan dan sistem. Admin penjualan dan sistem bertugas mengelola akun POS, memeriksa kelengkapan laporan, membantu kru ketika mengalami kendala, dan menggabungkan data penjualan offline serta online. Posisi ini tidak harus diisi oleh pegawai baru. Owner dapat menunjuk salah satu karyawan yang telah memiliki kemampuan digital. Penerapan sistem dilakukan secara bertahap selama 6 bulan. Bulan pertama digunakan untuk memilih aplikasi POS, perangkat, serta menyiapkan menu dan harga. Bulan kedua digunakan untuk membuat akun dan melakukan uji coba pada satu outlet. Bulan ketiga difokuskan pada pelatihan karyawan dan evaluasi kendala. Bulan keempat digunakan untuk menerapkan sistem pada seluruh outlet yang dikelola owner. Bulan kelima digunakan untuk mengintegrasikan laporan online dan offline. Bulan ke-6 digunakan untuk evaluasi akhir dan penyusunan standar operasional. Keberhasilan diukur melalui minimal 95% transaksi tercatat, waktu rekap berkurang 50%, dan minimal 80% karyawan mampu menggunakan sistem. Pandawa 5 memiliki pengalaman usaha, jaringan outlet, dan nilai pelayanan yang kuat. Namun, perkembangan usaha perlu didukung oleh pencatatan yang lebih rapi dan sumber daya manusia yang siap menggunakan teknologi. Penerapan POS berbasis cloud dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Strategi tersebut tetap mempertahankan nilai utama Pandawa 5, yaitu Roso, Rego, Rupo, Resik, dan Ramah.